Halo Wak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel aku, si Ayudia, pembaca cerita. Kali ini kita akan membacakan sebuah cerita yang dikirim oleh teman kita yang kita sebut aja namanya Sari. Sari mengirimkan cerita yang berjudul tentang ayahnya yang si overprotective. Baiklah Wak, tanpa mengurangi rasa hormat, kita akan membacakan cerita yang dikirim oleh teman kita yang bernama Sari. Selamat menyaksikan. Jadi Wak, ada seorang remaja perempuan, kita sebut aja namanya Sari. Sari ini tinggal sama ayahnya setelah ibunya meninggal. Nah, ayahnya ini bernama Pak Mulyo. Dikenal warga sebagai orang yang pendiam, terpandang, tapi itu cuma casingnya aja. Di dalam rumah, Pak Mulyo ini punya aturan yang gak masuk akal. Semua jendela dipaku mati, gak boleh ada cahaya masuk kalau ada perlu. Sari gak boleh sekolah, gak boleh punya teman, bahkan radio pun dihancurkan sama ayahnya. Pak Mulyo bilang, dunia luar itu jahat Sari, cuma ayah yang bisa jagain kamu. Padahal ya Wak, justru dia yang jahat. Malam puncak ketegangan, tahun demi tahun Sari dikurung, sampai akhirnya Sari gak kuat lagi. Dia merasa jiwanya pelan-pelan mati. Sampai pada suatu malam di tahun 2023, Malang lagi dingin-dinginnya, Pak Mulyo pulang dalam keadaan emosi karena kalah judi. Sari yang cuma telat ambilin handuk langsung dijambak dan dipukul. Di situ Sari merasa, kalau aku gak ngelawan sekarang, mungkin besok namaku tinggal di nisan. Sari yang udah sering diam-diam ngumpulin pecahan kaca dari gelas yang sengaja dipecahin sebelumnya, langsung mengambil kesempatan. Pas ayahnya lagi lengah, mau ngambil minum. Eksekusi yang dingin, Pak Mulyo lagi berdiri membelakangi Sari di dapur. Tanpa suara, Sari langsung menusukkan pecahan kaca itu ke arah kaki ayahnya Pak Mulyo sampai jatuh. Pas ayahnya mau balik melawan, Sari gak kasih ampun Wak. Dia pukul kepala ayahnya pakai tabung gas melon 3 kilo yang ada di dapur. Suaranya Pak Mulyo pingsan dan bersimbah darah. Sari gak kabur, dia justru duduk di pojokan dapur sambil makan roti tawar yang ada di mejanya, dan makan dengan tenang sambil menunggu pagi. Dia ngerasa itu adalah makanan paling enak yang pernah dia makan selama 10 tahun terakhir. Karena gak ada suara bentakan dari ayahnya. Besok paginya, Sari sendiri yang jalan ke pos satpam perumahan dan bilang, "Pak, tolong panggil polisi. Ayah saya sudah diam." Pas polisi datang, mereka menangis Wak melihat kondisi Sari. Mereka nangis, badannya penuh luka lama yang gak pernah diobati. Di persidangan, terungkap kalau Sari mengalami trauma berat. Dia akhirnya gak dipenjara di sel biasa, tapi dibawa ke rumah sakit jiwa dan pusat rehabilitas untuk dipulihkan mentalnya. Nah, itulah kisah dari teman kita Sari. Pelajaran buat kita, jangan pernah anggap remeh kesehatan mental anak. Dan buat para orang tua, anak itu amanah, bukan barang milik pribadi yang bisa diperlakukan seenaknya. Gimana menurut kalian Wak? Coba tuliskan di komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton video channel kriminal dari aku. Saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.